Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ala ummatihi alladhina istaqamu bi syari'atihi wa bi sunnatihi wa bi uswatihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullahi ta'ala wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Jamaah hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Semua uraian agama, baik itu masalah akidah, masalah syariah, masalah ibadah, masalah akhlak, termasuk akhlak dalam ibadah, yang diantaranya adalah akhlak dalam melaksanakan sholat, etika, moral, sopan santun, baik kaitannya hablum minallah ataupun hablum minan nas. Dalam hal ini khusyuk, serius, sungguh-sungguh dalam melaksanakan sholat, semuanya harus merujuk kepada terutama Al-Quran, lalu al-hadis atau as-sunnah, baru berikutnya yang lain. Bisa ijma', qiyas, asarus sahabat, dan lain sebagainya. Ayat-ayat khusyuk sudah kita pelajari. Di kesempatan ini kita pelajari hadis-hadis khusyuk. Ada beberapa hadis yang bersinggungan langsung dengan khusyuk. Ada hadis-hadis lain yang jumlahnya jauh lebih banyak yang bisa berkaitan dengan khusyuk, namun tidak secara langsung.
Tentu hadis yang berkaitan langsung pun tidak semuanya akan kita pelajari di sini, melainkan nanti ketika masuk di pembahasan per item. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, dari sahabat Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, beliau berkata, i'takafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil asril awakhir min Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebiasaan beliau i'tikaf di 10 hari terakhir Ramadan. Fattukhidha lahu fihi baitun min sa'afin. Lalu dibuatlah oleh beberapa orang sahabat untuk beliau di ruangan masjid baitun min sa'afin, satu tempat khusus buat beliau yang dibuat dari pelepah kurma, untuk jadi ruangan tersendiri berbeda dari para sahabat yang lain. Karena ada di satu ruangan, apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh para sahabat, beliau otomatis mendengar. Di suatu saat, kata sahabat Ibnu Umar, fa akhraja ra'sahu, tiba-tiba Rasulullah mengeluarkan kepala beliau, nengok dari ruangan khusus beliau itu. Faqala, di hadis yang lain dijelasin, rupanya pada saat itu sahabat yang juga melaksanakan i'tikaf, ada yang diisi dengan sholat-sholat sunnah masing-masing, ada yang tadarus Quran masing-masing. Rasul melihat mereka seolah ada berlomba untuk saling meninggikan suara bacaan sholat mereka. Sholat masing-masing di ruangan yang sama, mereka seolah berlomba untuk saling meninggikan bacaan sholat mereka. Faqala, maka saat itulah sambil Rasul keluarkan kepala beliau, beliau bersabda, innal musalliya yunaji rabbah azza wa jalla. Sesungguhnya setiap orang yang sholat itu dia sedang munajat, sedang berbisik-bisik dengan Rabb-nya azza wa jalla. Peringatan pertama beliau, falyandur ahadukum bima yunaji rabbah. Hendaklah masing-masing kalian merhatikan dengan apa dia berbisik kepada Allah Rabb-nya. Dengan sholat yang bagaimana yang dia gunakan untuk berbisik kepada Allah Rabb-nya. Apakah sholat yang asal sholat? Ataukah sholat yang ingin didengar oleh orang lain, yang boleh jadi tanpa dia sadari mengganggu orang lain? Yang kedua, wala yajhar ba'dukum ala ba'din bil qiraah. Janganlah ada di antara kalian yang saling mengeraskan tinggi-tinggian bacaan sholatnya. Jamaah dan ya Allah wa iyyakum ajma'in.
Peringatan pertama, masing-masing kita yang sholat harus selalu merhatikan. Sholat kita ini, kita sedang hadapkan kepada Allah. Kita sedang berbisik dengan kalimat-kalimat sholat yang kita baca. Yunaji, munajat. Berbisik cuma seolah cuma empat mata, cuma berdua saja. Karena itu sudah seyogianya nada suara kita, nada suara yang indah, yang syahdu. Seindah sesahdu yang kita miliki. Dan yang pasti sholat wajib membaca. Wajib membaca. Enggak boleh sholat mulut kita benar-benar tidak ada gerakan. Cuma dalam hati membatin, bukan membaca. Dalam kitab-kitab fikih, kewajiban membaca dalam sholat minimal disebut membaca ketika bibir kita ada gerakan dan ada suara minimal kuping kita sendiri yang mendengarnya, itu bila pendengaran kita masih normal. Ketika ada orang sholat mulutnya benar-benar mingkem, tapi dalam hati membatinkan semua bacaan sholat, kalau dikembalikan ke fikih itu tidak sah. Berarti dia tidak membaca. Dia tidak membaca. Peringatan kedua berkaitan dengan adanya orang lain yang sholat. Ini sholat masing-masing. Di momen Rasul dan para sahabat Qiyamul Lail, itu Rasul tetap berikan peringatan, wala yajhar ba'dukum ala ba'din bil qiraah. Jangan sebagian kalian meninggikan bacaannya, suara bacaannya meningkahi, mengalahi yang lain. Sholat masing-masing pun kita harus menenggang keberadaan orang lain yang juga sedang sholat. Lebih-lebih jika sholatnya berjamaah. Ada beberapa pengaduan-pengaduan berkaitan sholat berjamaah, di mana ada kebiasaan 1-2 saudara kita makmum, imam baca, dianya baca dan bacaan dia terdengar oleh yang lain. Bacaan dia terdengar oleh yang lain dan itu seringkali mengganggu yang lain yang sedang fokus mendengarkan bacaan imam. Makmum terdengar suaranya oleh makmum yang lain tidak mutlak dilarang. Tidak mutlak dilarang. Bahkan di masa Rasul, hal seperti itu terjadi. Rasul memimpin sholat, ada makmum yang menyuarakan bacaannya. Yang kadang bacaan itu memberatkan si imam. Ngerecokin bacaan imam. Besar kemungkinan ngerecokin pendengaran makmum, yang pada saat imam sedang menjaharkan bacaannya, makmum sangat diperintahkan untuk mustami', mendengarkan bacaan imam. An Ubadah Ibn Samit radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, beliau berkata, shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-subha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama kami, mengimami kami salat subuh. Fasakulat alaihi fihal qiraah. Maka dirasa berat oleh Rasul dalam sholatnya itu bacaan beliau.
bacaan beliau dirasa berat oleh beliau karena ada makmum yang juga menyuarakan bacaannya. Falamman sarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min salatihi, ketika Rasul selesai dari salat beliau, akbala alaina, kata sahabat Ubadah, Rasul langsung berbalik menghadap kepada kami, para jamaah. Tujuannya apa? Akbala biwajhihi, beliau menghadap kami dengan wajah beliau. Boleh jadi posisi duduk tetap menghadap ke kanan, cuma wajahnya menghadap ke jamaah. Faqala, tujuan beliau menghadap jamaah untuk menyampaikan unek-unek beliau. Kata beliau, inni la arakum taqra'una khalfa imamikum idza jahara. Sungguh aku melihat, aku mendengar ketika tadi imam menjaharkan bacaannya, ada di antara kalian yang juga membaca, menyuarakan bacaannya. Qala, kata sahabat Ubadah, qulna, beberapa orang kami para sahabat langsung menjawab, ajal, wallahi ya Rasulullah. Iya betul, demi Allah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innahu lahadza, yang tadi menyuarakan bacaannya ini orangnya nih. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun menegaskan, la taf'alu illa bi ummil Qur'an. Jangan lagi kalian lakukan kecuali membaca Ummul Qur'an. Ketika imam menjaharkan bacaannya, jangan kalian membaca macam-macam kecuali Ummul Qur'an. Di hadis ini Rasul tidak melarang makmum yang menyuarakan. Yang beliau larang, jangan bacaan-bacaan lain selain Ummul Qur'an. Fa innahu la salata liman lam yaqra biha. Karena sesungguhnya enggak ada salat bagi siapapun yang tidak membaca Ummul Qur'an. Ini salah satu hadis yang dijadikan dalil oleh ulama yang berpandangan makmum tetap wajib membaca Al-Fatihah. Makmum muwafiq. Beda halnya makmum masbuk. Ketika dia masuk Allahu Akbar, imam sudah posisi ruku'. Seluruh ulama sepakat makmum seperti ini takbiratul ihram langsung ikuti imam ruku dan dia sudah dapat rakaat. Makmum yang sejak awal dia ada waktu untuk membaca Al-Fatihah, menggunakan hadis ini, sebagian ulama berpandangan makmum tetap wajib membaca Al-Fatihah walaupun imam menjaharkan Al-Fatihahnya. Ada ulama yang mutlak makmum tidak wajib membaca apapun. Yang lebih banyak ketika imam menjaharkan, makmum nggak wajib baca Al-Fatihah. Bila sir, maka makmum wajib membaca semua bacaan sholat. Itu di fikih ibadah. Hadis ini riwayat Imam Ahmad Ad-Daruqutni, dan hadis ini
paling rendah derajatnya hasan. Bahkan Imam Ahmad menilainya sahihun li ghairihi, dari hasan karena dari beberapa jalur periwayatan naik menjadi sahih karena dikuatkan oleh banyaknya periwayatan. Jamaah dan Allah wa yakum ajma'in. Hadis berikutnya, an Sa'id bin al-Musayyab radhiyallahu anhu qala Anas bin Malik, dari Sa'id bin al-Musayyab, ulama tabi'in. Beliau ngaji langsung kepada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata sahabat Anas bin Malik, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bunayya, iyyaka wal iltifati fis shalah. Ini nasihat Rasul untuk sahabat Anas bin Malik. Apa cuma untuk beliau? Sudah tentu tidak. Kalau kita pahami hadis itu berarti Rasul nasihati sahabat Anas cuma buat sahabat Anas. Kita nggak dapat apa-apa. Karena seringkali nasihat Rasul disampaikan kepada sahabat ini, sahabat ini, sahabat ini. Apa yang disampaikan Rasul kepada para sahabat, 1-2 sahabat, itu berlaku untuk seluruh sahabat dan berlaku untuk seluruh umat beliau. Kecuali kalau ada satu nasihat yang betul-betul dikhususkan oleh beliau untuk sahabat tertentu. Apa ada? Sepengetahuan saya cuma ada satu. Cuma ada satu yang itu khusus untuk sahabat yang diberi nasihat. Yaitu ketika Rasul beritahukan siapa saja di antara orang-orang yang selama ini dekat dengan beliau yang ternyata mereka itu munafik. Sahabat yang diberitahu ini oleh Rasul, selanjutnya oleh sahabat yang lain dikasih gelar sahibus sirri Rasulillah. Sahabat yang menyimpan rahasia dari Rasul. Dan itu hanya untuk beliau. Benar-benar dirahasiakan, tidak boleh diceritakan kepada siapapun. Di luar itu, saya nggak tahu ada nasihat Rasul yang khusus untuk satu orang sahabat, tidak untuk yang lain. Di hadis ini, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, ya bunayya, wahai anandaku, iyyaka wal iltifata fis shalah. Hati-hatilah kamu dari tengok-tengok dalam sholat. Hati-hatilah kamu dari tengok-tengok dalam sholat. Saya sih yakin sahabat Anasnya tidak melakukan itu. Ada tengok-tengok yang sama kepalanya bergerak. Ada yang cuma matanya jelalatan. Saya yakin sahabat Anas nggak melakukan. Boleh jadi karena kehalusan jiwa Rasul, beliau sampaikan kepada sahabat Anas, dan sahabat Anas masih anak-anak. Dengan keluguannya, Rasul berharap nanti akan disampaikan kepada yang lain. Wahai anandaku, hati-hatilah kamu dari tengok-tengok dalam sholat. Kenapa? Fa innal iltifata fis sholati halakatun. Karena sesungguhnya tengok-tengok dalam sholat itu adalah merupakan halakah, kebinasaan.
Sholat yang dilakukan nggak ada artinya. Andaikan sepanjang hidup sholatnya seperti itu, binasa dia di hari kiamat nanti. Fa in kana la budda, kalau toh dia tidak bisa, tidak harus selalu tengok-tengok, fa fit tatawwu'i, silakan dalam sholat sunnah. La fil faridah, bukan dalam sholat wajib. Coba perhatikan, dimanapun kita berada, banyak saudara kita sholat wajib. Terjadi hal seperti ini. Tengok-tengok menafikan kekhusyuan. Menggambarkan betapa boleh jadi hatinya gelisah. Ya tengok parkiran, masih ada nggak motorku nih. Sholat masih mikirin bondo. Bahkan boleh jadi dia tengok kanan kiri, dia lihat saudaranya gimana mereka sholatnya. Dianya sedang sholat, ingin menilai sholat orang lain. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi, dan kata beliau, hadis ini hasan. Jamaah hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Di hadis yang lain tentang iltifat, merupakan salah satu dari 3 hal yang diwasiatkan Rasul, dilarangkan oleh Rasul kepada sahabat Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, nahani khalili sallallahu alaihi wasallam wa amaroni bisalasin. Kekasihku Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang aku 3 hal dan sekaligus memerintahkan kepadaku 3 hal. Melarang 3 hal dan sekaligus memerintahkan 3 hal sebaliknya. 3 hal yang beliau larang sahabat Abu Hurairah dan otomatis berlaku untuk yang lain. Nahani an ankura nakraddik. Rasul melarangku ketika aku melakukan gerakan-gerakan sholat, saking cepatnya seperti matoknya ayam jago. Penyebutan jago bukan penghususan, tapi seluruh ayam sama. Nggak ada satupun ayam yang ketika makan dia matok, berhenti baru diangkat. Nggak ada. Pasti matok langsung bangun. Kata sahabat Abu Hurairah, pertama, Rasul melarangku dalam gerakan sholat aku seperti mematoknya ayam jago. Tidak stop, tidak tumakninah. Kalau toh hadis ini dhaif, mayoritas ulama berpandangan tumakninah dalam sholat adalah rukun, wajib, berhenti sejenak. Wajib hukumnya. Ketika rukunnya saja sudah tidak terpenuhi, padahal itu wajib, bagaimana pula dengan kekhusyuannya? Larangan kedua, wa an altafita iltifatas sa'lab. Rasul melarangku dalam sholat tengok-tengok, seperti tengok-tengoknya musang.
Dalam hadis-hadis banyak Rasul perumpamakan ketika melarang seperti hewan ini, hewan ini, hewan ini. Itu Rasul sangat tidak menyukai gerakan binatang dalam sholat. Ketika sujud seperti sujudnya binatang buas, Rasul nggak suka. Dan itu banyak umat beliau melakukan. Yakin karena belum ngaji. Kalau ngaji, dia ngerti tidak akan lakukan itu. Tengok-tengok. Seperti mematoknya ayam jago, tengok-tengok seperti tengok-tengoknya musang mengintai mangsa. Dan yang ketiga, wa an uqiyya ik'a as-sabu. Rasul melarang aku dalam sholat duduk seperti duduknya binatang buas. Ik'a. Nah, perkara ik'a ini, ik'a dalam sholat, ik'a dalam makna sehari-hari itu ada perbedaan makna. Ulama fikih memahami ik'a dalam sholat adalah ketika orang sholat duduk tasyahudnya duduk di atas kedua tumit, duduk di atas pantat, di atas kedua tumit dengan kaki dihamparin dua-duanya. Ini ik'a, nggak boleh. Di luar sholat duduk dengan mengangkat lutut, kita dekap, itu nggak boleh. Duduk ik'a. Perkara ik'a di hadis yang lain, an Aliin radhiyallahu anhu qala, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi, ya Ali, wahai Ali, la tuqi ik'a al-qalbi, jangan kamu duduk ik'a seperti ik'anya anjing. Jadi di luar sholat seperti dengerin khutbah, ik'a, kita duduk, kedua bokong di lantai, kedua kaki lutut diangkat, didekap. Bisa digambarkan ya, cuma dengan omongan, kutak lututnya tulang tinggi. Ini di luar sholat nih, ini ik'a. Di dalam sholat, ini dilarang. Dalam sholat, duduk yang ada, kaki kiri yang diduduki, kanan dibebaskan. Mau tahiyat awal, tahiyat akhir, kaki kanan tetap. Tinggal ada yang begini, ada yang sepenuhnya begini, tinggal kita ikut yang mana. Kita nggak tahu kenapa duduk begitu ik'a kok oleh Rasul dilarang. Yang jelas menyerupai hewan-hewan dalam sholat itu tidak disukai oleh Rasul. Wahai Ali, jangan kamu duduk ik'a seperti ik'anya anjing. Anjing kalau lagi duduk santai sambil tengok-tengok, bisa perhatiin kaki belakangnya seperti tadi itu. Itu tidak disukai oleh Rasul. Jamaah Allah wa yakum ajma'in. Hadis Ali ini oleh Syekh Albani dinilai hasan. Riwayat Imam Ibnu Majah. Jadi ik'a pengertian umum duduk dengan mengangkat kedua lutut dalam sholat, yaj'alunahu ayyaddu'a ala akibaihi baina sajdataini. Ketika orang yang sholat mendudukkan kedua pantatnya di atas kedua lutut di antara dua sujud, itu ik'a. Wahada innama huwa akibus syaiton.
Istilah lain, ini adalah ik'a'nya setan, tumitnya setan. Jadi dalam sholat, kaki kanan selalu dibebaskan, tegak berdiri, baik tahiyat awal atau di duduk-duduk yang lain. Jamaah dan Allah wa yakum ajmain. Hadis berikutnya masih berkaitan dengan tengok-tengok. Siapapun yang dalam sholatnya tengok-tengok, itu tanda-tanda fisik dia tidak serius, tidak sedang merasa berhadapan dengan Allah, sehingga entengnya pandangan matanya ke sana kemari. Padahal di awal hadis tadi Rasul tegas menyatakan innal musalliya yunaji rabbah. Siapapun kita, ketika kita sholat, kita sedang munajat dengan Allah. Fokuskan pandangan kita ke tempat sujud. Jangan tengok-tengok kemana-mana. An Ibnu Syihab radhiyallahu anhu qala. Dari Ibnu Syihab, beliau berkata, sami'tu Abul Ahwas yuhaddisuna fi majlis Sa'id bin al-Musayyab. Aku mendengar Abul Ahwas menyampaikan hadis di majelisnya Sa'id bin al-Musayyab. Qala, kata Ibnu Abul Ahwas, qala Abu Dzarrin radhiyallahu an. Berkata sahabat Nabi Abu Dzar radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalullahu azza wa jalla muqbilan 'alal 'abdi wa huwa fi sholatihi ma lam yaltafit. La yazalullahu azza wa jalla muqbilan 'alal 'abdi fi sholatihi ma lam yaltafit. Allah Subhanahu wa ta'ala akan selalu menatap hamba dalam sholatnya sepanjang dia tidak tengok-tengok. Makna menatap, ulama menjelaskan macam-macam. Rahmat Allah dicurahkan, ampunan Allah, dan semua yang Allah janjikan buat mereka yang sholat. Allah akan tetap berikan semua itu kepada orang dalam sholatnya malam yaltafit, selama dia tidak tengok-tengok. Faidal tafata, ketika dia sekali tengok untuk hal yang tidak perlu, insarafa anhu, maka Allah pun berpaling, Allah tinggalkan dia. Hadis ini riwayat Imam Abu Dawud, An-Nasa'i dan Al-Hakim. Hadis ini sanadnya sahih, disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajmain. Syekh Nasiruddin Albani memang ulama belakangan. Sebagaimana Syekh Al-Arnaud, Hasan Sulaiman dan lain sebagainya. Beliau sering hadis yang disahihkan oleh Imam Ahmad bin Hambal, Imam Al-Hakim, At-Tirmidzi, oleh beliau didhaifkan. Sering. Sebaliknya, ketika hadis disahihkan oleh beliau, saudara kita yang di Wahabi Salafi akan pasti menerima hadis penilaian beliau. Ini hadis tentang tengok-tengok. Allah akan selalu menatap, memberikan ampunannya, rahmatnya kepada seseorang dalam sholatnya selama dia tidak tengok-tengok, disahihkan oleh beliau. Walaupun ulama sebelumnya juga dinilai sahih. Dari sini kalau kita bilang ada orang sholat
sekali tengok padahal nggak perlu nengok, itu sudah nggak dapat apapun. Itu nggak salah. Sudah nggak dapat ampunan Allah, rahmat Allah. Meskipun mungkin tengok-tengok, nggak ada ulama yang berpandangan siapapun yang sholat tengok-tengok sholatnya batal, nggak ada. Karena itu tidak termasuk hal yang membatalkan sholat. Di fikih ada pengecualian, tengok-tengok itu boleh kalau memang hajat. Dalil yang dikemukakan di fikih, Rasul pernah ketika memimpin sholat subuh, pandangan mata beliau agak lama memandang ke puncak bukit yang ada di depan lokasi sholat. Dan itu jamaah melihat. Selesai sholat ditanyakan kepada beliau, beliau ingat kemarin kita memerintahkan seseorang untuk menjaga kita di sana. Lalu apa maksud Rasul memandang ke sana? Boleh jadi beliau mendoakan, boleh jadi Allah berikan kelebihan pada beliau, saat itu bisa melihat meskipun lokasinya jauh. Jangankan beliau, sahabat Umar bin Khattab pun pernah di satu momen khutbah tiba-tiba menyampaikan instruksi yang gak ada hubungannya dengan materi khutbah. Instruksi seolah-olah beliau sedang sebagai panglima perang memerintahkan prajurit untuk bergeser ke tempat tertentu. Ketika selesai ditanyakan, ternyata betul Allah perlihatkan kemurahan Allah. Allah izinkan Umar melihat pasukan yang sedang berperang dalam kondisi terdesak. Saat itu Umar sampaikan instruksi melalui mimbar khutbah, dan ternyata ketika pasukan itu pulang, mereka dengar mereka ngomong, kami diperintahkan oleh Khalifah Umar untuk lari ke sini. Akhirnya kami pun dibebaskan oleh Allah dari kekalahan.